Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. NPC macam apa ini? Apa dia tahu kalau aku memalsukan identitasku? Chong kembali bertanya, bisakah kau memberitahu nama aslimu? Hyunwoo terdiam untuk sesaat, namun dia kembali memperkenalkan dirinya. Namaku Kang Hyunwoo, dan aku sedang dalam perjalanan ke Suyang. Chong tertawa lepas dan berkata, nah, sekarang kau berbicara jujur. Suyang ya, kau sangat beruntung, kebetulan aku juga sedang dalam perjalanan ke Sekte Sunghwa. Hyunwoo bertanya, apa Sekte Sunghwa berada di Suyang? Chong menjawab, tidak persis berada di Suyangnya, melainkan di Gunung Manshan yang berada di dekatnya. Jika seorang seniman bela diri tidak mengetahui lokasi Sekte Sunghwa, masternya pasti tidak mengajarinya apapun selain seni bela diri. Ayo kita pergi ke Sunghwa bersama-sama, aku akan mengajarimu banyak hal selama di perjalanan. Hyunwoo berkata, terima kasih, namun Hyunwoo dirangkul oleh Chong. Hingga membuat Hyunwoo sedikit tak nyaman, Hyunwoo bergumam. Ah, pria ini, seperti Seokjong versi NPC, Chong berkata. Kau sungguh beruntung, karena aku akan menjadi saudara angkatmu. Hyunwoo tak menjawab, dia bergumam, hei, untuk apa kau menganggapku sampai sejauh itu? Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai pada hari yang sangat terik mereka telah tiba di tempat tujuan. Chong berkata, baiklah kita sudah tiba di Suyang, Hyunwoo bergumam. Ya ampun, dia bahkan terus berbicara denganku sepanjang perjalanan ke sini. Hingga membuatku mual rasanya, Chong kembali berkata. Kalau begitu, aku pergi dulu karena ada urusan mendesak. Kalau kau butuh bantuan temui aku di Gunung Manshan. Hyunwoo menjawab, ya baiklah, Chong pun melesat pergi. Hyunwoo berkata, baru kali ini aku melihat NPC secepat itu. Sebelum melanjutkan perjalanan Hyunwoo mampir ke suatu kedai untuk makan siang. Tangi kelihatan begitu bahagia ketika dia menemukan makanan yang sangat lezat. Hyunwoo bertanya, Tangi, apa makanannya seenak itu? Tangi menjawab, iya enak sekali Master Bodoh. Hyunwoo berkata, kalau kurang bilang saja oke. Nanti akan ku pesankan lagi, Tangi menjawab, terima kasih Master Bodoh. Hyunwoo bergumam, aku sudah bertanya ke sana kemari, tapi tidak ada satupun NPC yang tahu soal Sekte Heavenly Demon. Mereka bilang Sekte Sunghwa lah yang terkuat di sini. Apa aku harus menemui pria tadi saja? Mau tak mau Hyunwoo pun menghampiri Sekte Sunghwa untuk mencari Chong. Saat Hyunwoo tiba, Hyunwoo langsung bisa menemuinya. Chong berkata, oh, Dongsaeng, kenapa kau baru datang sekarang? Seharusnya kau datang lebih awal. Hyunwoo menjawab, padahal aku datang di hari yang sama. Lalu bergumam, dia mengatakannya seolah-olah sudah lama sekali. Chong bertanya, kenapa kau memakai topeng aneh seperti itu? Hyunwoo menjawab, aku memakainya karena suatu alasan. Chong berkata, seorang pria harus bangga pada dirinya sendiri. Netizen berkomentar, wah alay bos kalah dalam adu argumen haha. Jin Xiuzong kedua telah muncul haha. Sepertinya kau tidak pandai dalam hal ini sampai-sampai pria yang lebih tua membuatmu tidak bisa berkata-kata. Chong kembali bertanya, lalu apa yang bisa kubantu untukmu Dongsaeng? Hyunwoo menjawab, tidak, aku di sini hanya untuk melihat wajahmu. Itu sudah sangat membantu, dia bergumam, kalau sifatnya memang mirip dengan Seokjong. Dia pasti akan memberi suatu syarat kalau aku mengatakannya secara langsung. Aku harus bersabar sampai dia menggigit umpanku, Chong berkata. Kalau begitu, kenapa kita tidak menikmati pemandangan Gunung Manshan saja? Tak terasa senja pun tiba, pemandangan berwarna oranye yang sangat indah di pegunungan Manshan. Netizen berkomentar, indah sekali, ini lebih indah dari gunung sungguhan. Mereka telah menciptakan gunung fantasi yang benar-benar nyata. Chong heran dan berkata, tadi aku memintamu untuk membuat api unggun selagi aku pergi berburu babi hutan. Tapi, sepertinya Dongsaengku ini sangat hebat dalam membuat api unggun ya. Hyunwoo menjawab, yang penting api unggunnya sudah menyala. Dia bergumam, si Tangi itu, bisa-bisanya dia menyalakan api sebesar ini kemudian menghilang begitu saja. Netizen berkomentar, tapi bukankah menyalakan api unggun di gunung itu ilegal? Memangnya di arena juga ilegal? Chong terduduk dan bertanya. Sekarang, haruskah aku mendengar permasalahan Dongsaengku selagi menunggu babi panggangnya matang? Hyunwoo balik bertanya,
Kenapa kau bisa tahu? Chong menjawab. Aku tidak tahu tapi aku bisa merasakannya, Hyunwoo bergumam. Ya seharusnya tidak masalah jika mengatakan ini padanya. Hyunwoo berkata, aku sedang mencari seseorang, julukannya adalah Heavenly Demon Lord. Yang ku tahu jejak terakhirnya ada di Suyang, aku tidak bisa mencari informasi tentang keberadaannya sendirian. Chong bergumam, Heavenly Demon Lord yah, nama yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Meski kemunculannya yang singkat dan kematiannya yang misterius. Dia merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di antara para master pada masanya. Lalu Chong bertanya, Dong Saeng, bolehkah aku bertanya alasanmu mencarinya? Aku mencarinya untuk menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh dirinya. Chong yang mendengar jawaban Hyunwoo bergumam, barang-barang peninggalan. Sepertinya aku belum pernah melihat catatan apapun soal itu. Apa mungkin Heavenly Demon Lord nama yang tabu? Hyunwoo bertanya. Hyungnim, apa ada sesuatu yang kau khawatirkan? Chong menjawab. Tidak apa-apa, aku hanya takut apinya terlalu besar dan daging babinya gosong. Aku akan membantumu mencari tahu tentangnya, tapi karena aku harus membuka kembali catatan lama. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, Hyunwoo berkata. Kau serius Hyungnim? Chong menjawab, tentu saja percayalah pada Hyungnimmu ini. Hyunwoo bergumam, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu soal Heavenly Demon Lord. Yah lagi pula aku cuma harus mendapatkan informasi darinya. Hyunwoo melihat sesuatu lalu berkata, Hyungnim, aku harus pergi ke toilet sebentar. Chong menjawab, ya cepatlah kembali sebelum dagingnya gosong. Hyunwoo pergi menjauh dan berkata, akhirnya aku mendapat kabar darinya. Mason, isi chat tersebut membahas tentang Hyunwoo yang mengundang Mason ke acara pesta Nike. Dan Hyunwoo pun ingin menawarkan sesuatu padanya. Mason yang membaca chat Hyunwoo sedikit terkejut, dia bergumam. Bukankah akhir pekan tinggal 3 hari lagi, kira-kira apa yang akan ditawarkan oleh Hyunwoo Nim? Mason bertanya, baiklah jadi kita akan pergi ke New York kan? Namun Hyunwoo bertanya apakah Mason tidak penasaran dengan apa yang Hyunwoo tawarkan. Namun Mason meminta agar dia membahasnya ketika mereka sudah bertemu di New York saja. Setelah chat itu berakhir Hyunwoo berkata, sepertinya ini tidak masalah kan? Kita beralih pada kediaman Mason, dia keluar dari kapsul game dan berkata, aku penasaran apa yang ingin ditawarkan oleh Hyunwoo Nim ya? Harusnya tadi kutanyakan saja, apa dia ingin membuat guild baru? Atau mengajakku bergabung ke partinya? Tidak peduli sebanyak apa aku memikirkannya. Hanya itu yang bisa dia tawarkan untukku di arena. Lagi pula dia tidak mengenal diriku di dunia nyata. Mason memanggil seseorang yang bernama John. John pun muncul dengan 2 orang pelayan wanita di samping kiri kanannya. John bertanya, Anda memanggil saya? Mason menjawab, aku ingin kau melakukan riset berita tentang Nike yang berhubungan dengan Alley Boss. John menjawab, baik tuan, saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Mason berkata, tolong ya, kalau begitu aku akan beli sesuatu untuk dipakai ke pesta. Mason pun pergi ke ruang garasi, banyak mobil mewah yang berjejer di sana. Pandangan Mason tertuju pada mobil merah. Mason Romeller adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga terkaya di Amerika. Yongchan dan Hyunwoo kini sedang dalam perjalanan menuju New York. Hyunwoo dan Yongchan tertidur sangat pulas hingga mereka tak sadar jika mereka sudah sampai di tempat tujuan. Yongchan dengan wajah yang sangat lelah dan kurang tidur, dia terbangun mendengar suara yang berkata, para penumpang yang terhormat, pesawat kita akan segera mendarat di JFK. Bandara Internasional John F. Kennedy, dimohon untuk para penumpang agar mengencangkan sabuk pengaman sampai tandanya dimatikan. Yongchan melihat arah Hyunwoo dan berkata, hei, kita sudah sampai, ayo bangun. Namun usahanya sia-sia, Hyunwoo masih tertidur pulas. Hingga mau tak mau Yongchan harus berteriak untuk membangunkannya. Hei Kang Hyunwoo. Hyunwoo pun terbangun sambil berkata, kirain baru 5 menit berlalu. Hyunwoo bertanya, apa kita sudah sampai di New York? Pesawat pun lepas landas dengan mulusnya, saat mereka melangkahkan kakinya di New York. Yongchan berkata, pada akhirnya aku tidak bisa tidur sama sekali. Hyunwoo menjawab, kau terlalu sibuk memamerkan pengalaman pertamamu naik pesawat. Yongchan berkata, ini kan pertama kalinya bagiku, jadi aku tidak bisa menahannya. Kemana kita harus pergi? Tanya Yongchan sambil menutup mulutnya yang ingin muntah. Hyunwoo menjawab, Nike bilang mereka akan menjemput kita.
Hyunwoo mengedarkan pandangannya dan terlihat Kale sudah berada di sana dengan membawa papan selamat datang. Hyunwoo berkata, Kale, apa tidak masalah bagi Direktur Perencanaan untuk datang sendiri kemari? Kale menjawab, Aleibos dan Ergon akan datang, jadi bukankah wajar jika saya ataupun bos yang datang langsung ke sini? Pertama-tama ayo kita pergi ke hotel dulu, setelah itu baru kita pergi ke perusahaan. Hyunwoo melirik Yongchan dan berkata, Yongchan, biar aku saja yang pergi ke Nike. Kau istirahat saja di hotel, Yongchan menjawab singkat. Oke, beralih pada gedung tinggi, di mana Hyunwoo, Jimmy, dan Kale sudah berkumpul. Jimmy menyambut Hyunwoo dengan semangat dan bahagia, dia berkata, Mr. Kang kau sudah tiba, silahkan duduk, kita punya banyak hal untuk didiskusikan hari ini. Hyunwoo berkata pada Kale, Jimmy yang tampak lebih muda. Aku masih belum bisa terbiasa dengan itu. Kale menjawab, iya saya juga Mr. Kang, bos presiden dan saya menantikan pesta hari esok. Saya rasa akan ada perbedaan kualitas yang cukup besar jika dibandingkan dengan pesta tahun lalu. Hyunwoo bertanya, apa perbedaannya memang sebanyak itu? Kale berkata, tentu saja karena Aleibos akan hadir kali ini. Saat ini Anda telah dikenal sebagai streamer terbaik di arena oleh semua orang. Hyunwoo hanya tertawa malu ketika Kale mengatakan itu. Jimmy bertanya, Mr. Kang apa yang akan kau lakukan untuk pesta besok? Hyunwoo menjawab, kurasa setidaknya aku akan memakai topeng di pesta nanti. Menurutku masih terlalu cepat untuk mengungkap penampilanku ke dunia luar. Jimmy berkata, aku akan sepenuhnya mengikuti pendapat Mr. Kang mengenai itu. Hyunwoo berkata, dan menurutku banyak hal yang akan berubah setelah pesta ini. Tak lama terdengar suara dari arah luar yang berkata, ini tempatnya kan, hey brother, tiba-tiba saja Seok membuka pintu begitu saja. Jimmy berkata, Jin Sizong, Hyunwoo melirik ke arah Seok dengan terkejutnya. Kali ini Hyunwoo tak memakai topeng dan Seok berhasil melihat wajah asli Hyunwoo. Hyunwoo berkata, Seok Jong Hyung, Seok berkata, kalau kau datang ke New York, seharusnya kau mengunjungiku dulu, aku jadi merasa diabaikan. Jimmy berkata, kami sedang melakukan percakapan penting dengan Aleibos sekarang. Seok bertanya, kenapa kalian membicarakan hal penting di tempat gelap seperti ini? Ayo kita pindah ke tempat yang lebih baik untuk bicara. Mendengar perkataan Seok mereka bertiga hanya terdiam. Waktu pun berlalu begitu cepatnya di mana hari pesta Nike pun telah tiba. Semua kru telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti red carpet yang sudah tergelar dengan mewahnya di depan gedung Nike. Para wartawan pun berkumpul untuk menunggu kedatangan semua tamu spesial Nike. Mereka berteriak ketika satu persatu tamu mulai turun dan berjalan di red carpet. Mereka berteriak, Liu Sei, Master of the Nine Dragon. Liu bergumam, senyum, senyum, foto akan bertahan selamanya. Mereka kembali berteriak, itu Reina, Kapten New York Warrior. Ada juga Mascherano di sebelahnya, salah satu wartawan bertanya. Kenapa Reina dan Mascherano berada di sini, bukannya kedua klub mereka itu disponsori oleh Adidas? Yah lagi pula Adidas kan hanya mensponsori mereka bukan pribadi mereka toh. Salah satu wartawan bertanya kepada Reina, halo Miss Reina. Apakah kehadiran Anda di pesta Nike menandakan bahwa Anda akan menandatangani kontrak manajemen dengan Nike? Reina menjawab, hari ini, aku datang ke sini hanya untuk bertemu dengan seseorang yang aku kenal secara pribadi. Wartawan itu bertanya, apa orang yang Anda maksud adalah Aleibos? Reina menjawab, itu rahasia dan bukankah pesta hari ini menyenangkan? Mari simpan pembicaraan seperti itu untuk di lain waktu. Reina dan Mascherano pun berjalan pergi meninggalkan para wartawan itu. Mascherano berkata, padahal kamu begitu polos di depan Aleibos. Tapi kamu bersikap dingin di depan orang lain, Reina menjawab ketus. Lalu, apa ada masalah? Tamu yang berikutnya datang adalah Seok dan Junggu. Seok berkata, kenapa sudah ramai begini? Wartawan berteriak. Itu Jin Sizong, Kang Junggu dari New World juga ada di sini. Seok bertanya, nunggu, apakah Dong Saeng sudah masuk? Junggu menjawab. Saya yakin dia masih belum tiba, Anda seharusnya mengurangi kebiasaan minum Anda. Seok berkata, saat aku berumur 23 tahun, aku bergadang selama 2 malam dan meminum banyak alkohol. Selebriti yang diundang ke pesta Nike pun berkumpul satu persatu.
Dan tak lama setelahnya, seorang pria muncul dan menarik perhatian seluruh wartawan. Cahaya kamera menerangi penampilan Hyunwoo dan Yongchan kali ini. Wartawan berteriak, "Itu Aleibos, Aleibos, wah dia bahkan memakai topengnya untuk ke pesta. Lihat, orang Asia yang ada di sebelahnya adalah Ergon." Yongchan pun mendekati Hyunwoo dan berbisik, "Kau minum sebanyak apa tadi malam?" Hyunwoo terlihat pucat dan menjawab, "Sumpah aku tidak akan pernah minum dengan mereka lagi." Para wartawan bertanya, dengan kehadiran Reina dan Mascherano di sini, apakah mereka punya hubungan dengan Aleibos? Hyunwoo menjawab, "Ya, aku yang mengundang mereka kemari, Kim Seok-jong dan Kang Junggu dari New World dan Liu Sei dari Nine Dragon juga." Para wartawan bergumam, jadi koneksi Aleibos sampai sejauh ini. Seketika semua orang yang berada di sana terkejut dengan perkataan Aleibos. Beberapa detik kemudian ada seseorang yang memanggil Hyunwoo. "Hyung, jadi kau juga memakai topeng di kehidupan nyata ya? Konsepmu memang sungguh luar biasa." Hyunwoo melirik dan menjawab, "Ini karena aku masih belum bisa menunjukkan wajahku jadi. Bukankah lebih baik aku memakai topeng?" Pada wartawan kembali terkejut dengan kedatangannya mereka berkata, Mason Romeller ada di pesta Nike, pewaris keluarga Romeller kenal dengan Aleibos itu. Mereka pun berbincang di tengah hiruk-pikuknya para wartawan. Kita beralih ke dalam gedung Nike yang sudah ramai dengan para selebritis hebat. Mereka berbincang sambil berkenalan. Hyunwoo yang sedang mengambil makanan bersama Mason tiba-tiba saja terkejut dan berteriak. "Apa, Mason kau adalah pewaris keluarga konglomerat Romeller?" Mason menjawab, "Hehe, aku senang bisa membuatmu terkejut begitu." Hyunwoo berkata, "Ya tentu saja aku terkejut, aku akan memanggilmu Tuan Muda mulai sekarang." Mason berkata, tidak perlu begitu, oh ya Hyung, apa tawaran yang kau bilang waktu itu? Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak selama beberapa hari ini karena penasaran." Hyunwoo menjawab, itu, ayo pergi ke tempat yang sepi dan mengobrol sebentar. Agak canggung untuk membicarakannya di sini. Mereka berdua pun beralih meninggalkan keramaian. Hyunwoo berkata, "Aku akan langsung ke intinya saja." Hyunwoo membuka topengnya dan bertanya, "Bukankah kau ingin mencapai puncak arena?" Mason bertanya, "Apa, pro player?" Hyunwoo menjawab, "Benar. Kami sedang membuat tim sekarang, aku ingin merekrutmu sebagai player pertama di tim kami." Mason kembali bertanya, "Wah benarkah?" Dia bergumam, padahal aku sudah berharap lebih." Lalu menjawab, "Aku suka itu, lagi pula aku memang ingin menjadi seorang pro player. Kalau aku bisa bermain bersama Hyung, bukankah itu adalah impian yang hebat?" Hyunwoo berkata, "Tentu saja, aku Aleibos, berjanji akan membawamu ke puncak lebih cepat dari orang lain. Kita mungkin akan memulainya dari posisi terbawah di Korea. Tapi pada akhirnya kita akan mencapai puncak dunia." Mereka berjabat tangan dengan Mason yang menjawab, "Ya. Aku juga berharap begitu." Di lantai bawah acara semakin meriah. Kale yang berbincang dengan Liu Sei, Reina yang dikerumuni oleh banyak wanita karena kagum dengan kecantikannya. Seon dan Junggu yang sedang menikmati minuman dihampiri oleh Hyunwoo. Dia berkata, "Padahal sudah jauh-jauh ke sini, tapi kalian masih saja minum berdua." Seok melirik dan berkata, kau Dong Saeng." Lalu Hyunwoo membawa mereka berdua ke dalam ruangan yang tertutup. Hyunwoo bertanya pada Seok, "Hyung Nim, apa kau menikmati pestanya?" Sambil membuka topengnya itu, Seok menjawab, "Aku baru beberapa kali datang ke tempat seperti ini. Memang ada yang istimewa di sini." Junggu berkata, "Hyung biasanya tidak menyukai tempat seperti ini." "Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengundangku Hyunwoo. Nah, jadi apa yang ingin kau bicarakan?" Hyunwoo terdiam sejenak sebelum berkata, "Apa tawaran yang kau berikan terakhir kali masih berlaku Hyung?" Seok bertanya, "Tawaran apa?" Hyunwoo berkata, "Yang ku maksud adalah tawaranmu soal merekrutku. Player rank 1 Colosseum, streamer nomor 1 dan juga player favorit nomor 1 komunitas wanita. Ke dalam Guild New World." Seok bertanya, "Kau player paling populer di komunitas arena wanita?" "Aku baru pertama kali mendengar soal itu," Hyunwoo menjawab. "Akan segera kuwujudkan itu." Seok berkata, "Kalau Dong Saengku ingin bergabung, tentu saja kami akan menyambut." Hyunwoo berkata, "Tapi aku punya satu syarat." Seok bertanya, "Syarat apa?" Hyunwoo berkata, "Aku ingin mendapatkan sebuah wilayah."
Apa itu bisa dilakukan dalam 3 bulan? Seok menjawab. Tentu saja, itu tidak sulit, kalau kau tidak bisa mengumpulkan kontribusi yang cukup kau tinggal membelinya saja. Tapi, mengapa kau membutuhkan sebuah wilayah? Junggu ikut bertanya. 3 bulan Hyunwoo, apa mungkin kau berencana untuk menjadi seorang pro player? Hyunwoo menjawab, sudah kuduga kau bisa langsung menyadarinya ya. Junggu berkata, kudengar ada banyak tim di Liga Arena yang sedang mencari wilayah. Aku juga dengar bahwa di divisi pertama liga berikutnya, Sige adalah mode uang dimainkan, jika sebuah tim tidak memiliki wilayah. Mereka tidak bisa berpartisipasi dalam Sige, karena itulah banyak tim yang berlomba-lomba untuk mendapatkan wilayah. Seok tiba-tiba meminum birnya dan berkata, karena Dongsaengku berencana menjadi pro player. Aku tidak bisa diam dan menonton saja, aku akan mengerahkan Guild New World untuk membantumu mendapatkan wilayah. Hyunwoo bertanya, kau yakin ingin bertindak sejauh itu Hyung? Dia bergumam, kalau Seok Jong Hyung bertindak seenaknya. Bukannya Junggu Hyung takkan membiarkannya begitu saja. Seok berkata, tidak perlu sungkan seperti itu, karena kau ingin bergabung dengan guild. Itu sudah cukup sebagai pertimbangan kami untuk membantumu. Junggu juga berkata, Hyung Nim dan aku cuma ingin lebih dekat denganmu. Seok kembali berkata, benar dengan begitu kita bisa lebih sering bertemu. Dan mengobrol sebagai sesama rekan guild, itu sudah cukup menyenangkan bagiku. Hyunwoo terharu dan berkata, Hyung Nim, Seok berkata, ayo kita minum segelas untuk merayakan ini. Hyunwoo dengan semangatnya menjawab ya Hyung Nim, dengan senang hati dia meminum segelas bir. Seok berteriak, ayo kita minum sepuasnya hari ini, Hyunwoo menjawab dengan berteriak. Ya ayo Hyung, mereka tertawa bahagia. Di sisi lain Reina sedang berusaha mencari sesuatu dia menaiki tangga dengan tengah engah. Dia tiba di ruangan dan berkata, hah, menghadapi banyak orang sungguh melelahkan. Apa tidak ada tempat untuk istirahat? Reina melihat ke arah dalam ruangan dan kembali berkata. Ada yang sudah menggunakan ruangannya, tapi kenapa tidak ada siapa-siapa? Reina pun masuk dan duduk di dekat Hyunwoo, dia berkata akhirnya aku bisa istirahat. Dia melirik Hyunwoo dan bergumam, ada seseorang di sini. Dia beranjak dan berkata maaf, tiba-tiba topeng Hyunwoo terjatuh dari genggamannya. Reina pun melihat topeng itu dan berkata, topeng ini kan. Kalau begitu jangan-jangan pria ini, alay bos, apa dia mabuk? Jadi seperti ini wajahnya ya, rupanya dia lebih tampan dari dugaanku. Wajah Hyunwoo terlihat sangat mempesona hingga membuat wajah Reina merah merona. Entah apa yang terjadi di ruangan itu tiba-tiba saja Yongchan datang menghampiri Hyunwoo berusaha menyadarkannya. Hei Kang Hyunwoo bangun, Hyunwoo membuka matanya dan berkata. Ah Yongchan, tiba-tiba ekspresi Hyunwoo memperlihatkan betapa mual yang dia rasakan. Lalu dia tiba-tiba tersenyum, Yongchan berkata, aku heran kenapa seorang pria dewasa sepertimu tidak bisa menahan diri. Hyunwoo menjawab, kau harus coba minum-minum bersama dua orang itu, baru bicara seperti itu lagi padaku. Mata Hyunwoo tertuju pada beberapa minuman dan obat pereda mabuk. Hyunwoo bertanya, dari mana semua ini? Apa kau yang menaruhnya di sana Yongchan? Yongchan menjawab, tidak bukan aku. Hyunwoo terdiam dan bergumam. Lalu siapa yang menaruhnya? Tanpa Hyunwoo sadari Reina yang sudah mempersiapkan semuanya saat beranjak pergi ke kerumunan lagi. Hyunwoo datang ke sekte Sunghwa untuk menemui Chong Pung. Setibanya di sana Chong bertanya, kau baru datang? Sepertinya kau tidak begitu penasaran ya. Kukira kau akan datang dan memohon-mohon setiap hari. Hyunwoo menjawab, maaf aku punya urusan penting, lalu bergumam. Jadwalku terundur karena harus menghadiri pesta Naiki selama 3 hari. Chong berkata, tidak banyak informasi tentang Heavenly Demon Lord bahkan di dalam faksi utama sekalipun. Kemungkinan itu karena kami tidak begitu memperhatikannya. Dia memberi Hyunwoo gulungan kertas. Hyunwoo pun menerimanya sambil berkata, ah, terima kasih Hyung Nim, di dalam gulungan kertas itu berisi informasi laporan mengenai Heavenly Demon Lord. Seorang pejuang dari kultus Heavenly Demon, dia tidak terkenal karena tidak terlalu aktif dan tidak terdaftar di antara 10 master teratas. Namun kekuatan sejatinya dinilai setara dengan mereka. Chong berkata, meski tidak terkenal, dia adalah murid dari kultus Heavenly Demon dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Namun setelah beberapa waktu dia menghilang tanpa jejak. Hyunwoo bertanya, apa dia sudah mati?
Chong menjawab. Kemungkinan kalau menghilang seperti itu biasanya dapat dianggap sudah mati. Hyunwoo kembali bertanya, apa pernah terjadi sesuatu yang tidak biasa sebelum Heavenly Demon Lord menghilang? Chong menjawab, tidak biasa ya, dia sering bertarung melawan bandit. Tidak seperti master bela diri lainnya, kurasa informasi yang kau inginkan ada kaitannya dengan itu. Sistem muncul, quest baru telah dibuat, Path of the Heavenly Demon. Meskipun Heavenly Demon memiliki kemampuan bela diri yang kuat, dia sering mengalami konflik dengan para bandit, selidiki benteng Sungwa dan cari tahu alasan mengapa Heavenly Demon berkonflik dengan para bandit Green Forest. Selidiki agen rahasia benteng, Hyunwoo bergumam, selidiki agen rahasia. Tunggu agen rahasia, bukannya pesan soal agen rahasia itu muncul dari bandit yang aku bunuh sebelumnya. Hyunwoo berkata, terima kasih Hyungnim, berkatmu aku jadi tahu harus mulai dari mana. Lain kali kalau aku berkunjung lagi, aku akan bawakan minuman yang enak. Chong menjawab, bagus, akan kutunggu hari itu tiba. Hyunwoo memulai live-nya dan berkata, kalau begitu, aku akan menjelaskan secara singkat mengenai streaming hari ini. Disinilah tempat aku melawan para bandit sebelumnya. Aku baru menerima quest. Dan ternyata bandit yang aku kalahkan waktu itu adalah anggota dari suatu pasukan rahasia. Netizen berkomentar, haha, bandit dari pasukan rahasia. Jadi bandit melawan bandit nih, aku suka stream hari ini pasukan rahasia. Hyunwoo berkata, jadi, aku mau mencari tahu di mana persembunyian mereka dan memperoleh informasi tentang pasukan rahasia mereka. Dari bawah terlihat 3 orang yang sedang mencari sesuatu. Waktu pun sudah menunjukkan senja. Hyunwoo masih mengikuti ketiga orang itu sampai pada tempat persembunyian mereka. Netizen berkomentar, sudah seperti streaming membuntuti orang. Tak kusangka dia sudah mendaki gunung selama 30 menit. Hyunwoo berada tepat di depan gerbang persembunyian para bandit itu. Hyunwoo berkata, guys, sepertinya ini persembunyian mereka. Sistem muncul, apakah Anda ingin memasuki benteng Sungwa di bawah Black Mountain Alliance? Hyunwoo berkata, Dunggeon, wah, kerja kerasku tidak sia-sia. Ini ternyata Dunggeon. Netizen berkomentar, sudah kuduga bakal begini jadinya. Kukira dia itu simbol kesialan, ternyata dia beruntung. Mungkin kelihatannya seperti dia bersusah payah, padahal dia cuma mengincar hadiahnya saja. Hyunwoo berkata, kalau begitu, aku akan masuk. Sistem muncul. Anda telah memasuki benteng Sungwa di bawah Black Mountain. Hyunwoo berhasil masuk dan menyelinap ke dalam. Dia melihat ada beberapa orang yang sedang berjaga di dekat api unggun. Hyunwoo bergumam, kecuali ada NPC yang sehebat Chongpung. Kalau mereka semua cuma monster manusia sehebat agen rahasia itu. Mau ada 100 yang maju pun aku tidak akan takut. Hyunwoo pun keluar dan berteriak. Agen rahasia keluarlah, mereka marah dan berteriak. Bajingan mana yang berani datang ke benteng Sungwa dan membuat kekacauan? Hyunwoo berkata, kalau kalian bersedia menyerahkan agen rahasia secara cuma-cuma, akan ku pastikan tidak ada pertumpahan darah yang terjadi di sini. Tangi pun ikut berkata, tidak akan. Netizen berkomentar, wow, dia benar-benar menarik semua agronya, kalau begini terus Tank pun harus meniru dia. Aleibos memang hebat, bahkan dia berani memprovokasi monster. Mereka bertanya, apa kau datang dengan seorang anak kecil? Kau tahu ini tempat apa kan? Hyunwoo berkata, bukannya ini adalah persembunyian bandit bernama Benteng Sungwa. Mereka marah dan berteriak kembali, kau meremehkan Benteng Sungwa, hah? Mereka pun mulai menyerang Hyunwoo. Hyunwoo menangkis serangan mereka dan berkata, kurasa akan lebih cepat untuk menghajar 1 kali daripada berbicara 100 kali. Hyunwoo menyerang balik mereka dengan sebelah tangan, hingga membuat orang itu terpental hingga sistem muncul. Anda telah membunuh bandit, Anda menerima XP, Hyunwoo berkata. Pada orang-orang yang sedang tercengang di sana, aku akan bertanya 1 kali lagi. Siapa agen rahasianya? Pejuang yang hebat ini adalah benteng Sungwa milik Black Mountain. Seseorang itu menjawab, aku tak tahu siapa agen rahasia yang kau cari. Tapi tidak ada orang seperti itu di sini, Hyunwoo berkata. Aku tahu Sungwa dari pihakmu kan, dia adalah seorang agen rahasia. Yang Sungwa, seseorang itu menjawab, Yang Sungwa. Apa maksudmu yang Buca Eju yang belum lama ini meninggal? Tidak mungkin dia adalah kandidat pemimpin benteng berikutnya. Hyunwoo berkata, ini adalah informasi yang kuat,
Aku mendapatkannya dari Chongpung. Master dari Sekte Sunghua, mereka berkata, Chongpung. Sang Sword Hero dari Gunung Manhwa, mungkinkah Bu Caeju benar-benar? Dari arah belakang ada suara seseorang yang berteriak. Kau, beraninya kau berbicara omong kosong di tempat ini. Mereka adalah pemimpin benteng Sunghua Yogeom, dan wakil pemimpin Wang Sam. Hyunwoo bertanya, apa kau agen rahasia lainnya di sini? Wang Sam menjawab, siapa yang agen rahasia? Aku adalah wakil pemimpin dari benteng Sunghua Wang Sam. Hyunwoo berkata, agen rahasia Wang Sam, apa kau pernah mendengar tentang Heavenly Demon? Wang Sam lagi-lagi berteriak, agen rahasia apanya? Aku wakil pemimpin benteng Sunghua. Netizen berkomentar, alay bos selalu saja memaksa, aku jadi kasihan pada bandit-bandit itu. Hyunwoo berkata, kalau begitu, pemimpin benteng, apa kau agen rahasianya? Wang Sam berkata, omong kosong, Hyung Nim, tolong jelaskan pada orang ini. Yujom berkata, kami cuma benteng Sunghua yang menguasai Gunung Sunghua. Dan kami tidak ada hubungannya dengan agen rahasia itu. Aku tidak tahu dari mana kau mendengar omong kosong itu. Tapi tempat ini adalah benteng Sunghua, mendengar itu Hyunwoo bergumam. Jadi dia ya, netizen berkomentar, itu dia pemimpin benteng adalah pelakunya. Ayo tangkap agen rahasia itu, Wang Sam kembali berkata. Heh lihat, bahkan Hyung Nim pun bilang bukan, cepatlah minta maaf pada kami. Tiba-tiba saja Hyunwoo berlari dan memukul wajah Yuk hingga membuat beberapa giginya berterbangan. Hyunwoo juga menanam kepala Yuk ke dalam tanah, sistem muncul. Anda telah membunuh agen rahasia Yujom, Anda menerima XP. Hyunwoo berkata, sudah kuduga orang inilah agen rahasianya. Kalian semua melihatnya kan? Pemimpin benteng kelihatan panik saat dia mendengar soal agen rahasia. Wang Sam berkata, tapi barusan Hyung Nim bilang dia bukan. Wang Sam mengalihkan pandangannya lalu kembali berkata, ku akui itu, pemimpin benteng menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Aku selalu ingin mengatakan ini, pemimpin benteng selalu sangat tertutup. Dia secara teratur menyembunyikan lebih banyak gold coin daripada yang dia bagikan kepada saudara-saudaranya di kediaman utama. Netizen berkomentar, wah lihat perubahan sikapnya, begitu pemimpin benteng mati. Dia langsung berpura-pura tidak tahu, itulah contoh sempurna dari seorang oportunis. Aku benar-benar ingin melihat muka dari orang yang menciptakan karakter ini. Hyunwoo berkata, sekarang cepat pandu aku ke kediaman pemimpin benteng. Hyunwoo pun sudah sampai di tempat yang dimaksud. Melihat sekitar Hyunwoo berkata, ternyata lebih bersih dari yang kukira, Wang Sam ikut berkata. Tidak mungkin saudara-saudara Heksan punya ruangan yang terorganisir seperti ini. Sepertinya pemimpin benteng benar-benar seorang agen rahasia seperti yang kau bilang. Tangi bertanya pada Hyunwoo, hei, apa dia sebenarnya adalah orc? Hyunwoo melihat rak buku dan mengambil salah satunya. Dia bergumam, dari yang tertulis di buku ini, Beonche Onru. Semua gold coin yang diperoleh dari menjadi bandit dikirim ke tempat beraka Beonche Onru. Sistem muncul, Path of the Heavenly Demon, meskipun Heavenly Demon memiliki kemampuan bela diri yang kuat. Dia sering mengalami konflik dengan para bandit, selidiki benteng Sunghua dan cari tahu alasan mengapa Heavenly Demon berkonflik dengan para bandit Green Forest. Anda berhasil menyelesaikan Path of the Heavenly Demons, Anda menerima XP, membaca itu Hyunwoo terkejut dan bergumam, sistem kembali muncul, Anda telah memperoleh informasi tentang pergerakan Heavenly Demon Lord. Hyunwoo melirik ke arah depan untuk mengamati pergerakan Heavenly Demon Lord dan entah mengapa tiba-tiba saja tembok itu mengeluarkan cahaya, yang membuat Hyunwoo benar-benar sangat terkejut. Tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap, netizen berkomentar. Kenapa live-nya terputus? Apa live streamingnya mati? Kenapa tiba-tiba layarnya hitam begini? Beberapa detik kemudian terdengar suara Hyunwoo yang berkata, semuanya, seharusnya layar kalian terlihat hitam sekarang. Tolong tunggu sebentar, ini karena penglihatanku juga menjadi hitam. Aku sudah bisa melihat sekarang, saat semuanya kembali terang tanpa sadar Hyunwoo sudah melayang di udara. Hyunwoo terkejut dan bertanya, semuanya, apa aku sedang melayang di langit? Netizen berkomentar, wah iya kelihatannya kau sedang terbang bebas. Cek dulu tuh kau punya sayap atau tidak apa yang sebenarnya terjadi cepat jelaskan. Hyunwoo berkata, bukankah aku baru saja menemukan buku?
Kupikir kuesnya sudah selesai, tapi seperti yang kalian lihat tiba-tiba layarnya menjadi hitam. Netizen berkomentar, begitu ya, ini seperti video sinematik. Hyunwoo melihat ke arah bawah di mana seperti ada pintu masuk. Hyunwoo berkata, oh sepertinya sistem sedang menunjukkan sesuatu padaku. Dari arah bawah ada beberapa orang yang sedang bertarung, salah satu dari mereka berkata, Heavenly Demon Lord, hari ini kau akan menghembuskan nafas terakhirmu. Dari arah atas Hyunwoo hanya menonton dan bertanya-tanya. Apa pria itu Heavenly Demon Lord? Pria di bawah itu berusaha menghindari serangan demi serangan dari lawannya. Dia berkata, aku tahu kau adalah anggota Guchon Milbu. Apa kau di sini untuk membalas dendam kepadaku? Assassin itu menjawab. Rupanya kau sudah tahu, kami hampir hancur karena dirimu. Demi membalaskan dendam kami di hari itu, kami akan membunuhmu lalu menghancurkan sekte Heavenly Demon. Para assassin itu menyerang pria tersebut dengan mengeroyoknya. Namun tiba-tiba skill Breath of digunakan hingga membuat semuanya terpental. Hyunwoo yang melihat bergumam, itu bukannya Breath of Heavenly Demon. Aku harus memperhatikannya baik-baik agar dapat melihat penggunaan Breath of Heavenly Demon yang benar. Kini pertarungan pun adil 1 lawan 1, pria assassin itu sepertinya sedikit terkejut dengan skill yang pria itu gunakan. Dia memasang pedangnya dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dari atas Hyunwoo berkata, dia benar-benar pantas disebut Heavenly Demon Lord. Assassin itu berkata, kali ini aku yang akan menghadapimu. Pria itu bertanya, kalau aku bisa mengalahkanmu, apa kau akan membawa mereka kembali? Assassin itu menjawab, kau benar, normalnya aku akan kalah. Tapi aku menyadari sesuatu, setelah melarikan diri selama beberapa hari. Kekuatan fisik dan staminamu telah mencapai batas. Heavenly Demon yang sudah melemah bukanlah tandinganku. Pria itu berkata, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa berbicara arogan seperti itu. Mereka kembali bertarung, Hyunwoo masih memperhatikan mereka dari arah atas dan bergumam. Heavenly Demon Lord benar-benar kuat. Tapi seperti yang dibilang oleh assassin itu, dia sudah terlihat kelelahan. Kalau ini terus berlanjut maka Heavenly Demon Lord itu kemungkinan akan kalah. Assassin itu berkata, selamat tinggal Heavenly De. Perkataannya terputus oleh pria itu. Ini masih belum berakhir, pria itu menggunakan skill lain dan menyerang assassin tersebut hingga membuatnya terpental dan tewas. Pria itu kesakitan dengan luka yang dia terima, dia kembali dikelilingi oleh banyak assassin. Hingga pada akhirnya ada suara yang berteriak, berhenti. Hyunwoo yang melihat mereka bergumam, bukankah mereka sekte Sunghwa, kenapa mereka ada di sana? Netizen juga berkomentar, bukankah mereka dari sekte Sunghwa, ada simbol bunga plum di pedang mereka? Wah, apa artinya Chongpung berada di pihaknya? Kita masih belum mengetahuinya. Para assassin yang melihat terkejut mereka berkata, itu sekte Sunghwa, ayo kita mundur. Para assassin itu melarikan diri. Seseorang dari sekte menghampiri pria yang terluka tadi dan bertanya, kenapa kau bisa berada di Gunung Manshan? Pria itu menjawab, seperti yang kau lihat sendiri, aku sedang bertarung melawan mereka. Pria tua itu kembali berkata, sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakannya, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Guchon Milbu? Pria itu menjawab, aku telah membunuh 5 dari 9.000 orang, setidaknya butuh waktu 100 tahun lagi untuk bersiap-siap. Pria tua itu berkata, sebaiknya kau jangan bicara dulu, kondisimu sangat buruk. Pria itu menjawab, aku sudah diambang kematian, bolehkah aku membuat permintaan terakhir kepadamu? Bisakah kau menyimpan ini di Gunung Manshan, jika murid atau keturunanku datang mencarinya? Berikan ini pada mereka. Hyunwoo yang masih memperhatikan bergumam. Bukannya pedang itu, tidak mungkin, pria tua itu berkata. Aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dan pria Heavenly Demon itu kemudian meninggal, Hyunwoo pun kembali ke tempat asal. Tangi yang melihat itu langsung bertanya, Master bodoh. Kau sudah siuman. Wong Sam berkata, padahal kau bisa menutup matamu selamanya. Hyunwoo menghiraukan perkataan mereka dan bergumam, aku tidak menyangka sekte Sunghwa memiliki hubungan dengan Heavenly Demon Lord. Tapi kenapa Chongpung tidak memberitahuku? Aku harus mencari tahu soal ini. Hyunwoo kembali menghampiri ke kediaman sekte Sunghwa. Chong berkata, Dong Saeng, rupanya hari ini kau datang lebih awal. Hyunwoo menjawab,
Ya, karena semuanya berjalan dengan lancar. Chong berkata, aku suka aroma alkohol yang kau bawa ini. Dongsengku memang memiliki selera yang bagus, Hyunwoo berkata. Hari ini kita akan meminum sebotol penuh, Chong menjawab. Sebotol penuh, boleh saja, Hyunwoo bertanya, Hyungnim. Baru-baru ini aku kebetulan mendengar nama ini, apa kau tahu Guchon Milbu? Chong terkejut dan bertanya balik, dari mana kau tahu nama itu? Hyunwoo berkata, baru-baru ini aku terlibat masalah dengan bandit Song Hohai yang bermarkas di benteng klan Black Mountain, dan rupanya pemimpin mereka adalah agen rahasia dari Guchon Milbu. Chong bertanya, agen rahasia di benteng Song Hohai. Aku tidak menyangka bahwa pemimpin mereka adalah agen rahasia. Melihat reaksinya Hyunwoo bergumam, apa dia sungguh tidak tahu apa-apa? Ah tidak, masih terlalu dini untuk menyimpulkannya. Chong berkata, sebaiknya jangan pernah kau menyebut nama itu lagi. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu, mereka adalah salah satu sisi gelap Gangi yang sudah ada sejak lama. Apa mungkin kau dari sekte Heavenly Demon? Hyunwoo menjawab. Itu benar, aku adalah keturunan dari Heavenly Demon Lord. Chong berkata, harusnya aku menyadari ini saat kau bertanya tentang Heavenly Demon Lord. Ayo kita temui Yang Muin, kalau kau adalah keturunan Heavenly Demon Lord. Aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Mendengar itu Hyunwoo bergumam, entah apa yang ingin dia berikan tapi sepertinya aku berhasil. Andai yang dia berikan adalah senjata milik Heavenly Demon Lord, maka questnya selesai. Awalnya Hyunwoo berpikir seperti itu, tapi tentu saja tidak mungkin akan semudah itu. Ketika Hyunwoo memasuki wilayahnya, Chong menghadap Hyunwoo dan melihat dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu Hyunwoo bergumam dalam hati, tentu saja tidak akan semudah itu. Hyunwoo dan Chong telah bertemu dengan ketua sekte Sunghwa yaitu Jaun. Jaun bertanya, jadi, orang ini adalah murid dari Heavenly Demon. Apa ada kemungkinan dia itu agen rahasia? Chong menjawab. Itu tidak mungkin, dua agen rahasia sudah mati, tiba-tiba saja sistem muncul. Anda telah menerima intimidasi dari ketua sekte Sunghwa Jaun. Efek dari stat spirit menandakan intimidasi dari ketua sekte Sunghwa. Hyunwoo yang tak aneh akan hal itu terdiam dan bergumam. Mereka yang memiliki kekuasaan selalu saja memulainya dengan intimidasi. Jaun memanggil Chong dan memberi perintah agar dia bersiap untuk bertarung. Chong yang mendengar itu sangat terkejut dan bertanya, kenapa aku harus bertarung melawan Dongsaengku? Jaun menjawab, tentu saja kita harus memastikan apakah dia benar murid dari Heavenly Demons. Lagi pula, kau tidak melihat sendiri kedua agen rahasia yang terbunuh itu kan? Jika dia memang benar murid Heavenly Demons, dia seharusnya bisa mempraktekkan seni bela diri kan? Hyunwoo pun mulai berkata, ya baiklah, aku terima pertarungan ini. Dengan wajah Chong yang masih sangat terkejut, Hyunwoo bergumam. Sepertinya situasinya menjadi lebih merepotkan dari dugaanku. Kini Hyunwoo dan Chong sudah bersiap di tempat masing-masing. Para ketua dan tetua sekte pun telah hadir untuk menyaksikan pertarungan mereka. Hyunwoo dan Chong sudah siap dengan pedang masing-masing. Hyunwoo pun bergumam, ya lagi pula aku memang ingin melihat seberapa kuatnya Chong itu. Jadi ini kesempatan yang sempurna, Hyunwoo bertanya kepada Chong. Jika aku mengerahkan kekuatan penuh, kau pasti bisa menghadapiku kan? Chong menjawab, ya tentu saja, serang aku sesukamu. Hyunwoo berkata. Kalau begitu tanpa basa-basi ayo kita mulai, dengan kabut hitam khas Heavenly Hyunwoo memulai pertarungannya. Chong yang melihat itu berkata, ini teknik rahasia Manshan. Chong pun menggunakan skill Divine Movement 100 transformasi. Dan dia berhasil menyusul kecepatan Hyunwoo, hingga membuat Hyunwoo terkejut. Hyunwoo mulai menyerangnya namun serangan itu mampu Chong hindari. Chong bergumam, Dongsaengku memang hebat, tiap serangannya sangat tajam. Hyunwoo juga ikut bergumam, Chong tidak kusangka dia sekuat ini. Rupanya sebutan mereka sebagai perkumpulan pendekar pedang gunung memang bukan tanpa alasan. Haruskah aku mencoba teknik milik Heavenly Demon Lord yang sebelumnya? Hyunwoo terkejut saat serangan dadakan yang dilayangkan oleh Chong. Hyunwoo berusaha keras untuk menahan serangan pedangnya tersebut. Namun meski lambat Hyunwoo mampu menahan serangan itu hingga membuat dirinya menjauh dari pedang milik Chong. Hyunwoo pun menggunakan Breath of Heavenly Demon untuk mengalirkan energi ke pedang miliknya itu. Dia lalu melepaskan Breath of Heavenly Demon untuk menyerang Chong. Chong sepertinya tidak terkejut, dia tersenyum sembari menunggu serangan itu mengenai dirinya.
Lalu dia menangkis serangan Hyunwoo dengan menggunakan White Flower Ultimate Technique Initial Form, Thousand White Flower. Thousand Flower in Full Bloom, skill mereka berdua bertemu menyatu dan memunculkan ledakan yang amat sangat dahsyat di udara. Semua orang yang menyaksikan pertarungan mereka terkejut dan berkata, "Sungguh pertarungan yang luar biasa, Ketua Sekte, jika seniman bela diri seperti dia ada di pihak musuh. Dunia murim pasti sudah lama jatuh ke dalam cengkraman mereka." Jaun menjawab, "Ya itu memang kekuatan yang menakjubkan." Jaun langsung memberi perintah agar pertarungan ini dihentikan. Hyunwoo pun langsung bertanya, "Apa kau sudah percaya padaku?" Jaun menjawab, "Ya aku percaya padamu, aku mengakui kau memang murid dari Heavenly Demon." Chong berkata, "Dongsaeng kau lebih kuat dari dugaanku. Meski bukan yang terhebat tapi mengingat usiamu yang masih muda. Itu sungguh menakjubkan." Hyunwoo yang malu menjawab, "Hyung Nim sudah hentikan itu." Jaun berkata, Sekte Sungwa dan Sekte Heavenly Demon bermusuhan dengan 9 Heavenly Shadow. Dengan kata lain, Sekte Sungwa dan Sekte Heavenly Demons itu sudah seperti saudara. Ini adalah barang milik Sekte Heavenly Demon yang dititipkan oleh Heavenly Demon Lord kepadaku. Aku diminta untuk mengembalikannya. Jaun memberi Hyunwoo sebuah kotak yang berisikan patahan pedang. Broken Heavenly Sword 2, Chong heran dan bertanya, "Master, kenapa cuma ada bilah pedangnya?" Jaun menjawab, "Pedang itu memang sudah rusak, dan seorang pencuri mengambil gagang pedangnya lalu menghilang. Maafkan aku padahal aku dipercaya untuk menjaga pedang itu. Aku sungguh minta maaf." Hyunwoo yang mendengar itu bergumam. Tidak hanya harta karun sekte ini sudah hancur, melainkan juga tinggal setengah. "Pasti ada yang salah," Jaun berkata, "aku akan menyiapkan ruangan untukmu. Kuharap kau bisa menenangkan pikiranmu." Ketika semua orang sudah pergi kini tinggal Hyunwoo lah yang tersisa. Namun melihat ekspresi Hyunwoo sepertinya dia sangat bahagia. Dia bergumam, "Sudah kuduga aku memang beruntung, setelah melihat masa lalu Heavenly Demon Lord. Aku bisa mengetahui bentuk asli dari Heavenly Sword. Meski aku ragu ujung gagangnya berbeda tapi, gagang dan permata biru itu belum pernah terlihat di kontinen timur. Tapi aku mengetahui gagang itu dengan baik." Sistem muncul. Peninsula misterius yang tidak diketahui asalnya, tidak ada informasi yang tersedia hanya dapat dipastikan bahwa item ini berada dalam keadaan tersegel. Informasi item peninsula telah diperbarui, Broken Heavenly Sword 1 gagang Heavenly Sword yang patah karena tidak lengkap. Kekuatan item ini terbatas, jika Anda memiliki Broken Heavenly Sword 2 item ini dapat dipulihkan namun tidak dapat mengubah tampilannya. Hyunwoo bergumam, "Aku tidak tahu kenapa Aldred bisa memilikinya tapi, sudah kuduga ini adalah pedang milik Heavenly Demon Lord, dengan ini aku berhasil mendapatkan senjata epik." Tangisan Hyunwoo terdengar sampai keluar hingga membuat Jaun dan Chong terkejut. Jaun berkata, "Tidak kusangka dia merasa sesedih itu bahkan sampai menangis kencang." Chong bergumam, "Seharusnya aku bersikap lebih baik pada Dongsengku." Terlihat air terjun dan gua yang sangat begitu indah di tengah hutan yang tenang. Echan klan Red Anvil Golden Hammer terkejut, ketika seseorang menghampirinya tiba-tiba. Dia bertanya kepada Hyunwoo, "Sedang apa kau di sini?" Hyunwoo menjawab, "Tentu saja untuk menemuimu Echan." Echan berkata, "Untuk apa? Kau ingin senjata ya?" "Tidak, aku takkan memberikannya padamu." "Sana kembali saja." Hyunwoo menjawab, "Aku datang bukan untuk itu. Melainkan untuk meminta perbaikan." Echan menjawab, "Bukankah kemampuan The Dwarf itu lebih unggul dari siapapun?" Hyunwoo berkata, "Selain itu, aku juga punya alkohol dari kontinen timur. Aku akan sangat menghargai jika kau mau menerimanya." Echan berbalik mengambil minuman itu dan berkata, "Oh, bukankah ini alkohol dari kontinen timur yang berharga itu? Jadi mana item yang mau kau perbaiki?" Hyunwoo tersenyum bahagia lalu memberikan pedang yang sudah ia dapatkan itu. Echan berkata, "Kau membawa sesuatu yang cukup menarik. Logam dari pedang ini telah dialiri energi magic yang sama dalam waktu yang lama. Sehingga energi tersebut telah meresap ke dalamnya." Hyunwoo bertanya, "Bisakah kau memperbaikinya?" Echan menjawab, "Ya tentu saja. Kau pikir title Golden Hammer yang kuperoleh itu dari permainan gunting batu kertas Bagaimana dengan bentuknya? Apa kau ingin mempertahankan bentuk aslinya atau ingin bentuk yang lain?" Hyunwoo menjawab, "Aku ingin mempertahankan bentuk aslinya."
Tapi aku ingin ujung gagangnya berbentuk seperti motif yang ada di botol alkohol itu. Echan pun mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh Hyunwoo. Dia begitu teliti dan hati-hati dalam setiap pekerjaannya. Hingga pada akhirnya dia tersenyum senang dikarenakan pekerjaannya kini sudah selesai. Sistem muncul, Heavenly Sword dibuat oleh kepala suku Echan dari suku Red Anvil. Dengan menggunakan Heavenly Sword yang telah rusak sebagai bahannya. Pedang ini telah melampaui kemuliaan aslinya berkat keterampilan pandai besi yang luar biasa. Dengan kehebatannya sebagai Golden Hammer, pedang ini memiliki kekuatan yang lebih unggul dibandingkan dengan Heavenly Sword yang asli. Seiring dengan kemajuan penguasaan Heavenly Demons Dark Arts, potensi pedang ini semakin kuat. Hyunwoo mengambil pedang itu dan bergumam, "Wah, ini indah sekali." Dan juga attack powernya 900 lebih besar daripada Dark Star. Dan bahkan meningkatkan seluruh statusku, terlebih lagi. Ini adalah senjata yang berkembang sejalan dengan tingkat penguasaan Heavenly Demons Dark Arts. Senjata epik memang beda, kemudian Hyunwoo berkata, "Echan, title Golden Hammer-mu ternyata bukan sembarang title. Aku sungguh sangat puas." Echan menjawab, "Jangan hanya memujiku, bawakan aku minuman lagi." Hyunwoo berkata, "Tentu saja." Echan berkata, "Oh, ngomong-ngomong. Kalau kau pergi ke kontinen timur lagi, bawakan aku juga logam langka yang hanya bisa ditemukan di sana. Kalau kau berhasil mendapatkannya, aku akan membuatkanmu senjata." Sistem muncul, permintaan Echan, kepala suku Red Anvil. Echan tertarik pada logam dan senjata kontinen timur. Temukan logam langka dari kontinen timur lalu berikan kepadanya. Hyunwoo bergumam, "Wah, kues baru." Lalu dia berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali lagi dengan membawa alkohol yang lebih enak. Sekarang aku akan pergi menemui orang, tidak, naga itu di pegunungan Valter." Hyunwoo kini telah sampai di kediaman Yohanes sang penguasa pegunungan. Seperti biasa dia hanya sibuk rebahan sambil membaca buku. Begitu Hyunwoo memasuki kediamannya, matanya langsung melirik ke suatu arah. Lalu berkata, "Kau sudah kembali, bagaimana dengan kontinen timurnya? Apa kau menikmatinya?" Hyunwoo menjawab, "Bukankah menghempaskan seseorang secara tiba-tiba itu agak berlebihan?" Yohanes bertanya, "Jadi apa yang membuatmu kembali ke sini? Apa kau ingin aku mengirimu ke kontinen timur lagi?" Hyunwoo berkata, "Kali ini bukan itu tujuanku datang kemari. Aku datang karena ingin bertanya, bagaimana caraku bisa pergi ke sana tanpa bantuanmu?" Yohanes menjawab, "Oh, itu berarti kau memintaku untuk melepaskan bariernya." Hyunwoo menjawab, "Kalau kau berkata seperti itu," Yohanes berkata, "bariernya bisa dilepaskan tapi ada syaratnya. Kau hanya perlu membuktikan bahwa takkan ada masalah jika kau mengangkat barier antara pegunungan Valter dan pegunungan Heavenly." Hyunwoo bertanya, "Apa yang dapat dijadikan sebagai bukti?" Yang pertama adalah taklukan pegunungan Valter, bergabunglah dengan petualang lain untuk mencapai puncak Gunung Krus. Puncak tertinggi pegunungan Valter, namun, kau tidak boleh menerima bantuan dari kekaisaran. Lalu yang kedua adalah janji dari Kaisar Yusma, dapatkan janji darinya agar tidak memulai perang. Kecuali jika kontinen timur yang memulainya duluan. Kalau kau berhasil mendapat janjinya, aku akan mengangkat bariernya. Hyunwoo terdiam, dia bergumam, dia sudah membayangkan perang antara kontinen barat dan timur. Itu pasti syarat alami bagi naga demi menjaga keharmonisan dunia. Yohanes memberikan sesuatu sambil berkata, "Jika kaisar sudah berjanji, mintalah pernyataan dan tanda tangannya di sini." Yohanes kemudian memberi beberapa kertas perjanjian pada Hyunwoo untuk ditandatangani oleh kaisar. Hyunwoo yang melihat bergumam, "Apa ini semacam kontrak?" Melihat Hyunwoo melamun, Yohanes kembali berkata, "Apa yang sedang kau lihat? Tenang saja, tidak ada klausul ketidaksetaraan yang merugikan. Itu hanya sebuah perjanjian karena kontinen barat jauh lebih kuat daripada kontinen timur." Hyunwoo berkata, "Kau bilang kontinen timur lebih lemah. Bahkan kau tidak tahu bandit-banditnya saja selevel dengan kesatria." Yohanes menjawab, "Level rata-ratanya memang lebih tinggi di kontinen timur. Tapi kontinen barat memiliki petualang yang tidak bisa mati. Ditambah lagi si kaisar itu sungguh luar biasa kuat. Selama ada dia di pihak mereka, kontinen barat takkan terkalahkan dalam perang." Mendengar perkataan Yohanes, Hyunwoo bergumam, bahkan Yohanes saja menganggap si kaisar itu sebagai monster.
Yohanes berkata, sudah cepat sana pergi, sistem muncul quest baru sudah dibuat. Permulaan penyatuan benua, penyatuan antara kontinen timur dan barat dimulai dengan penandatanganan perjanjian damai Kaisar. Yakinkan Kaisar untuk menandatangani perjanjian, melihat sistem Hyunwoo bergumam. Ini kan skenario utama ke-6, scan beralih pada dunia nyata Junggu yang tiba-tiba menerima telepon dari Hyunwoo. Junggu berkata, "Hei Hyunwoo, padahal baru beberapa hari kita bertemu. Apa kau sudah rindu padaku?" Hyunwoo menjawab, "Bukan seperti itu. Andai kau perempuan aku bahkan tidak mau mendengar suaramu. Kapan kau akan mengumumkan bergabungnya diriku ke Guild New World?" Junggu menjawab, "Entahlah, aku belum merencanakannya." "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu?" Hyunwoo berkata, "Aku telah menemukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang." Junggu menjawab, "Ah, jangan bilang, kau telah menemukan skenario utama lagi. Kau memang hebat. Kenapa bisa sangat hebat dalam menemukan quest itu?" Hyunwoo berkata, "Aku ingin mengajak kalian untuk menjalani skenario utama ke-6 bersama-sama. Bergabunglah di live streamingku setelah ini, aku akan mengumumkan bergabungnya diriku ke dalam guild dan juga skenario utama yang kutemukan." Junggu menjawab senang, "Haha, baiklah." Hyunwoo kembali berkata, "Oh, tapi jangan beritahu Seokjong soal live streamingnya. Aku tidak tahu akan mengarah kemana pembicaraannya jika Hyung juga muncul. Kalau begitu sampai jumpa di live streamingku Hyung." Hyunwoo menutup teleponnya dan bergumam, dengan ini satu urusan sudah selesai. Yang tersisa tinggal tanda tangannya. Scan beralih pada Hyunwoo yang telah sampai di Kekaisaran Yusma, Istana Kekaisaran, dan seperti biasa Hyunwoo distun oleh Kaisar hingga berlutut seperti itu. Kaisar berkata, "Melihatmu hanya datang ketika butuh. Sepertinya kau mirip dengan masterku yang menganggap Kaisar sebagai semacam pelayan ya. Bukankah benar begitu Viscount Kang Hyunwoo?" Mendengar perkataannya Hyunwoo bergumam, "Bagaimana caraku meyakinkan si Kaisar Sinting ini? Apa begitu?" Suaranya menggema ke semua penjuru istana. Hyunwoo yang tak bisa berkutik hanya mampu bergumam, "Apa aku sungguh harus membujuk Kaisar gila ini?" Hyunwoo pun berkata, "Yang mulia, mana mungkin aku berani melakukan itu? Aku membawa oleh-oleh dari perjalananku." Kaisar menjawab, "Oleh-oleh? Kau berbeda dari bangsawan lainnya. Tunjukkan apa yang kau bawa." Hyunwoo bertanya, "Apa kau menyukai minuman?" Kaisar menjawab, "Minuman? Tentu saja iya, namun gudang bawah tanah kekaisaran dipenuhi oleh anggur eksotis dari berbagai benua." Hyunwoo berkata, "Tenang saja yang mulia, kau pasti belum pernah mencicipi minuman seperti ini. Akhir-akhir ini secara kebetulan aku berkunjung ke benua timur. Dan aku teringat denganmu jadi aku membawakan ini." Kaisar tak berkata apapun, dia langsung mengambil botol minuman itu dengan cepat tanpa beranjak dari tempat duduknya. Hyunwoo yang melihat itu dia terkejut mengapa bisa dia melakukan itu. Kaisar langsung membuka dan menghirup minuman itu, dia berkata, Ini bukan tandingan racikan para elf, tapi ini memang minuman yang berkualitas. Tapi bagaimana kau mendatangi benua timur? Kukira penghalang dan pegunungan Balter tidak bisa dilalui." Hyunwoo tak langsung menjawab, dia bergumam, "Kau bertanya." Lalu berkata, "Aku menemui sesosok naga, dia mengatakan bisa menyingkirkan penghalangnya jika kau mau. Namun ada syaratnya." Kaisar bertanya, "Syarat, apa itu?" Hyunwoo memberikan beberapa lembar kertas lalu berkata, "Kau harus membaca ini dan mengikuti instruksinya yang mulia." Lagi-lagi Kaisar mengambil kertas itu dengan kekuatannya. Kali ini bukan hanya kertas, Hyunwoo pun ikut terbawa. Kaisar berkata, Kau tahu apa yang tertulis di sini bukan? Namun tetap saja kau membawanya ke hadapanku." Lagi-lagi dia teriak begitu kencang hingga membuat Hyunwoo terkena stun kembali. Hyunwoo bergumam, level dan statku meningkat pesat. Namun jarak di antara kami masih terlalu jauh, tidak heran mereka bilang Yusma seorang monster. Kaisar membuang semua kertas itu dan berkata, "Aku penasaran apa kau sungguh memahamiku? Atau mungkin kau masih belum mengerti? Ambil, sekarang hutangku atas minumannya lunas." Melihat kertas itu sudah ditanda tangani, Hyunwoo terkejut bahagia. Kaisar juga berkata sambil tersenyum, "Jika masih ada yang tersisa, tinggalkan beberapa botol sebelum kau pergi." Hyunwoo bergumam, "Minuman dari benua timur, jika aku pergi ke sana lagi, aku harus menyetok yang banyak." Hyunwoo kembali ke tempat Yohanes. Dia melihat Yohanes yang tertidur dengan pulas.
Hyunwoo pun terpaksa membangunkannya. Namun Yohanes begitu kelihatan kesal, dia berkata, "Ah, kau lagi. Apa-apaan senyuman itu?" Dia bergumam, "Aku sengaja memberikan syarat yang mustahil. Berharap bisa menakutinya, apa mungkin orang ini?" Hyunwoo berkata, "Ini perkamen yang ditandatangani oleh Kaisar dari Kekaisaran Yusman. Silahkan diperiksa." Yohanes bergumam, jadi kau benar-benar membawanya." Tanda tangannya masih memiliki aura unik dari magic teknik milik kerajaan Kekaisaran Yusman. Aku bahkan tidak membahasnya di pertemuan klan, mengira kalau ini mustahil. Ini gila, waktunya tidak cukup kalau begitu, dia berkata. Tanda tangan kaisarnya asli, aku mengakui itu. Sistem muncul. Beginning of Continental Integration Quest selesai. Experience didapatkan, Yohanes berkata, akan tetapi situasi telah berubah. Seketika ekspresi Hyunwoo berubah, sistem muncul quest baru telah dibuat. Yohanes berkata, hal ini dibahas di pertemuan klan. Menghubungkan benua barat dan benua timur bukan hanya urusan antar manusia. Untuk menyingkirkan penghalangnya, kau membutuhkan persetujuan dari setidaknya 3 ras yang berbeda. Sistem muncul, Consent of Different Races, benua barat tidak hanya dihuni oleh manusia. Mari dapatkan persetujuan resmi untuk pengangkatan penghalangnya. Bawa saja persetujuan mereka dalam bilah kristal ini. Hyunwoo berkata, baiklah, sepertinya ini mudah. Yohanes berkata, kau akan kembali dalam beberapa hari, kembali dalam beberapa hari. Dengar itu, Hyunwoo pun pergi untuk menemui ketiga ras berbeda. Dia membayangkan beberapa orang sambil berkata, sesosok orc, dwarf, dan beruang, racun, Echan sudah pasti pemimpinnya. Hyunwoo lalu bertanya pada Tangi, apakah ayah atau ibumu merupakan pemimpin dari Buzzing Island? Tangi pun muncul dan menjawab, ayahku adalah pemimpinnya. Hyunwoo berkata, ayo lihat, rute terpendek untuk mendapatkan persetujuannya yaitu dimulai dari Black Forest, melalui Tateret Mountains. Menuju ke Buzzing Island, Hyunwoo dan Tangi melanjutkan perjalanan dan sampailah di kediaman racun. Hyunwoo pun menceritakan tujuan dia menemui mereka dan akhirnya racun menyetujui permintaan Hyunwoo. Persetujuan dari ras yang berbeda 1 dari 3, tempat selanjutnya adalah Echan. Mereka berbincang sampai Echan tertawa terbahak-bahak. Persetujuan dari ras yang berbeda 2 dari 3, perjalanan pun berlanjut sampai ke kediaman Tangi Buzzing Island. Sampai di sana Hyunwoo berkata semua tentang apa maksud dari kedatangannya. Hugo berkata, untuk menyingkirkan penghalang menuju benua timur. Dapatkan persetujuan dari 3 ras, apa itu yang naganya katakan? Hyunwoo menjawab, benar, yang terakhir itu ras marionet bear. Hugo, kau perwakilan dari tempat ini kan? Tangi berubah jadi manusia dan menghampiri ayahnya. Hugo pun berkata, baiklah, aku harus memperkenalkan diriku dengan benar. Namaku Hugo, pemimpin dari Buzzing Island dan ayah dari Tangi. Senang bertemu denganmu. Hyunwoo bergumam, aku sudah tahu kalau bagian ayahnya Tangi. Apa kau menekankan yang sangat sayang anak? Hyunwoo bertanya. Jadi Hugo, apakah kau juga menyetujuinya? Hugo menjawab. Ya tentu saja, namun ada syaratnya, pemimpin lain pasti memiliki syarat masing-masing bukan? Hyunwoo menjawab, tidak, hanya kau satu-satunya yang memberikan syarat ayahnya Tangi. Hugo berkata, sekali lagi, aku meminta bantuanmu membersihkan guanya. Hyunwoo kesal dan menjawab, kalau soal membersihkan gua. Hyunwoo dan Tangi pun pergi ke gua tersebut dan bertemu kembali dengan monster yang jelek itu. Hyunwoo menyerang sambil berkata, masih jelek seperti biasanya. Monster itu berhasil dikalahkan sistem muncul, kalahkan Demon Lowest Tier Romelon. Experience didapatkan, dari arah belakang terdengar suara. Kesini lagi, kenapa beruang berbulu itu tidak datang tapi kau datang? Hyunwoo menyapa, halo, Leon, Mira, lama tak berjumpa. Seketika pandangan Leon teralihkan pada Tangi yang terdiam di belakang tubuh Hyunwoo. Leon langsung memeluk Tangi sambil berteriak, ada beruang. Beruang berbulu, Tangi yang histeris berteriak, ah manusia gila. Master, cepat selamatkan aku, Hyunwoo berkata, alasan aku datang kemari yaitu untuk melalui tes yang diberikan oleh Gold Dragon Yohanes. Leon bertanya, Yohanes, jelaskan dengan lengkap, apa si makhluk berbulu kuning itu memberikanmu tes? Aku mengerti, rupanya terjadi hal seperti itu, naga biasa dari keluarga Gold Dragon,
Beraninya dia membuat perjanjian semacam itu, aku menderita di sini selama berabad-abad, menghalangi demonic rift di alam ini. Leon terlihat begitu sangat kecewa dan marah hingga kekuatannya memenuhi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba emosinya mereda dan Leon berkata, pertemuan tanpa mengundangku sangat mengecewakan. Hyunwoo tertawa dan bergumam, apa dia kesal? Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.